Mari kita renungkan makna firman, kamu adalah surat dari kami yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 3. Kita dapat menganggap surat sebagai ungkapan langsung dari apa yang terdapat di dalam hati kita. Surat adalah sarana untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati seseorang yang tidak dapat dilihat oleh mata. Hari ini, sifat, karakter, dan kepribadian kita sebagai orang Kristen harus sepenuhnya mencerminkan ajaran-ajaran agung Alkitab. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Di sini, orang-orang kudus dilihat sebagai surat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Istilah surat dari Kristus berarti bahwa semua ajaran dan tindakan Kristus tercermin langsung dalam tindakan dan kehidupan kita sehari-hari. Sederhananya, menjadi orang Kristen berarti menjadi Alkitab yang berjalan. Bahkan tanpa membaca Alkitab, dengan mengamati tindakan, perkataan, dan sikap orang Kristen, seseorang dapat berpikir, wah, itulah yang diperintahkan Alkitab untuk kita lakukan. Itulah cara penginjilan yang diajarkan Alkitab. Dengan melihatnya, saya dapat memahami bahwa Alkitab berisi ajaran, bahwa kita harus membantu mereka yang sedang dalam kesulitan dengan firman penginjilan. Dengan cara ini, orang harus dapat mempelajari ajaran Alkitab melalui kita. Pesan Rasul Paulus, kamu adalah surat dari Kristus, berarti bahwa tindakan kita seharusnya memungkinkan orang lain memahami Alkitab tanpa membacanya. Namun, hari ini, meskipun banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tidak banyak yang menjalani hidupnya sebagai surat benar dari Kristus. Silakan baca Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ada tertulis bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, rayakanlah Paskah, perempuan harus bertudung di kepalanya. Semua firman tersebut telah dituliskan secara pribadi di dalam diri kita oleh Kristus. Karena kalian adalah suratnya, kalian melakukan persis seperti yang difirmankan. Karena kita adalah surat-surat yang ditulis oleh Kristus, kita juga memelihara hari Sabat sebagaimana adanya. Siapa yang menulis perintah, peliharalah hari Sabat? Bukankah itu ditulis oleh Tuhan dan oleh Kristus? Bagaimana dengan rayakanlah Paskah? Itu juga ditulis oleh Kristus dan Tuhan. Karena kalian adalah suratnya, kalian sekarang mencatatnya persis seperti apa adanya. Perintah untuk memelihara hari Sabat dan Paskah telah tertulis di dalam hati kita. Jadi, kita adalah surat-surat dari Kristus. Akan tetapi, ada banyak orang di bumi ini yang bukan surat dari Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk mengambil tindakan berdasarkan firman Tuhan, pertama-tama kita harus menyimpannya di dalam hati kita. Hanya mereka yang memiliki firman Tuhan di dalam hatinya, yang dapat bergerak dan bertindak sesuai dengan firman itu.